Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmiati, NIM 1056411031019, kelas IP 3A. Baik, saya akan memaparkan materi resum saya, yaitu bab 2 bagian A dan B. Saya akan menjelaskan bagian A, yaitu adalah pengertian sistem pemerintahan. Kata sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema. Berikut, yang pertama, suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak kegiatan. Dan yang kedua adalah hubungan antara satuan-satuan atau komponen secara teratur. Dengan kata lain, sistema itu mengandung arti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan atau whole. Sedangkan pengertian pemerintahan dalam arti sempit hanya dilihat dari satu sisi fungsi pemerintahan atau eksekutif saja, tanpa melihat kepada fungsi organ lainnya. Pengertian pemerintahan dalam arti luas seperti di Amerika Serikat. Pertama, sistem ketatanegaraan Amerika Serikat. Kedua, kalau ingin melihat sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu negara, maka harus dilihat dari sistem pemerintahan yang dianut. Jadi, secara umum, sistem pemerintahan merupakan suatu tatanan utuh yang terdiri atas komponen yang bekerja sama, saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Kemudian bagian B, yaitu adalah dasar teori sistem pemerintahan, yaitu 1. Teori pemisahan kekuasaan atau separation of power. Di dalam negara monarki absolut, kekuasaan hanya terpusat pada satu tangan sehingga terdiri tirani dalam menjalankan kehidupan bernegara. Penguasa sewenang-wenang untuk menggunakan kekuasaannya untuk menindas rakyat. Menurut John Locke, kekuasaan itu dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Kekuasaan legislatif ini adalah kekuasaan yang menjalankan pemerintahan, namun di dalamnya juga terkandung kekuasaan yudikatif yang yaitu kekuasaan menegakkan penegakan hukum. Sedangkan kekuasaan federatif yaitu menurut John Locke adalah kekuasaan untuk menjalankan hubungan dengan bangsa dan negara lain. Kemudian yang kedua, teori demokrasi. Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan antara negara dan hukum, yaitu Yunani kuno, dipraktikkan dalam hidup bernegara pada abad ke-3 sebelum Masehi. Sampai pada abad ke-4, perkembangan demokrasi juga disebabkan oleh pertemuan antara tentara Islam dan tentara Eropa dalam perang salib. Selain kejadian ini, ada pula praktek lain sebagai pendukung munculnya kembali demokrasi pada abad pertengahan di Eropa tersebut. Dalam menjalankan pemerintahan demokratis, adalah prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Muhammad Amin Rais, sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Mahfud MD, mengemukakan prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut, yaitu A. Rakyat harus berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. B. Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. C. Pendapatan negara harus didistribusikan secara adil bagi seluruh warga negara. D. Semua rakyat harus diberi kesempatan yang sama dan memperoleh pendidikan. Dan bagian E. Harus ada kebebasan mengemukakan pendapat. F. Rakyat berhak mendapatkan informasi seluas-luasnya. G. Mengindahkan fatson atau tata krama politik. H. Harus ada kebebasan individu. I. Semangat kerjasama. J. Hak untuk protes. Yaitu ketiga, teori negara berdasarkan atas hukum. Baik, saya akan menjelaskan prinsip-prinsip negara hukum dapat dilihat beberapa ide Immanuel Kant dan Friedrich James Stark dari kalangan ahli hukum Eropa kontinental memberikan ciri-ciri sebagai berikut, yaitu A. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia. Kedua, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan. C. Pemerintahan yang berdasarkan atas hukum. D. Adanya peradilan administrasi. Dan yang keempat adalah teori negara konstitusi. Bisa dilihat penjelasannya di slide. Yang kelima adalah ajaran negara kesejahteraan. Dan yang keenam adalah ajaran sistem pemerintahan.
Itulah presentasi yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah.